Oke. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para cuan troopers nih, Bro Bas. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang menarik gitu ya. Tadi ada yang tanya tentang meta. Boleh nggak nih kita mulai dari dari meta ini sendiri. Tadi kan udah dibahas sedikit. Kira-kira ini apakah strategi yang tepat kalau kita tetap masuk di meta atau harusnya gimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini ada pertanyaan dari Erwin Ciptono. Tolong view-nya SMDR dan MPPA. Apakah sudah bottoming? Apakah sudah menarik atau belum untuk diakumulasi gitu? Bagus nggak sih buat scalping nih emiten-emiten ini SMDR, MPPA? Oke, kalau kita lihat meta dulu ya kali ya. Iya, meta dulu, habis itu SMDR, MPPA. Coba saya sambilan review deh. Mana? Nah, kalau meta ya, kalau kita lihat-lihat ini, oke. Nah, meta ini sudah sebenarnya mau double bottom di sini ya. Tapi kalau kita lihat secara candle dan secara psikologi sahamnya ya, hari ini itu volume breakout secara net sell ya. Jadi ini volume merah. Volume merah ini sama seperti yang terjadi di tanggal berapa nih? 6 Juli. Di 6 Juli itu pernah terjadi candle yang sama. Jadi ingat ya, setiap saham itu punya karakteristik beda-beda. Jadi setiap saham itu punya karakter sendiri-sendiri yang harus kita pelajari. Itu namanya ada di kelas juga ya tentang sense of scalper. Jadi kita harus mengembangkan yang namanya indera dari seorang scalper nih. Ini kenapa nggak bisa difokusin. Nah, kalau saham ini sudah berbentuk seperti ini polanya, jangan eman-eman lagi, besok kayaknya naik lagi di meta. Nah, kalau begini, biasanya besok turun lagi. Kita lihat ya, besok turun sekitar sampai 148 ya, katakanlah 148, nanti dia mantul naik tuh dikit nih, kayak gini lah. Persis. Jadi, menggambarkan, Anda kalau sudah belajar sering saham, ada namanya history will repeat itself ya. Jadi Iya, betul. sejarah itu pasti berulang. Nah, kalau kita lihat ini persis banget secara volume sama, secara bandarmologi sama. Ya, jadi ini itu besok paling turun-turun sampai 130 berapa sih ARB-nya ya sekitar 130-an atau 145 lah ya nih. 143 gitu dia turun, habis itu dia naik dikit, habis itu dia turun lagi. Jadi yang begini-begini memang kenapa kalau ditanya untuk scalpingan ya kayak gini. Banyak saham-saham yang nggak bisa di swing. Kalau begini Anda swing muntah darah. Si saham-saham yang seperti ini dibawa swing mau muntah darah. Ini saham-saham yang enak memang one shot, one kill, one day, one cuan gitu. Jadi enak yang satu hari satu kali aja kayak gitu. Jadi besok naik baru besok cerita besok. Jadi nggak kena guyur ARB. Oke, 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 oke. Menarik banget nih. Nah, kalau ini SMDR, MPPA gimana nih, Bro? Kalau kita lihat dari sisi teknisnya. Menarik banget tadi kalau SMDR. dikasih lihat chartnya langsung lebih jelas. SMDR. SMDR yang kita tunggu adalah laporan keuangan Q2-nya sebenarnya kan. Dan ini udah keluar nih laporan keuangan Q2. Dan itu menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nah, ini kalau kita belajar swing saham-saham yang begini cocok untuk swing. Oke. Buat teman-teman ya. Jadi ada namanya yang kayak tadi meta kalau Anda swing muntah darah. Tapi kalau saham-saham yang kayak SMDR nih, biasanya saya akan swing ketika punya fundamental bagus karena saya berangkat dari belajar fundamental, selalu saya lihat dulu fundamentalnya, bagaimana labanya ya kan? Bagaimana rasio-rasio keuangannya kayak begitu. Apakah nih saham sudah kok mahal nih, sudah naik dari 1000-an jadi 2600, apakah sudah kemahalan? Belum tentu. Ini secara PE ratio masih menunjukkan saham ini masih salah harga ya, masih murah. Masih murah, dan kalau kita lihat kayak gitu, ini saham sudah membentuk yang namanya swing low. Jadi kalau teman-teman yang sering belajar teknikal pasti sudah paham ya, ada yang namanya higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, ini sudah membentuk yang namanya higher low ya. Jadi ketika ini swing membentuk higher low. Nah,
Kalau dia sudah swing begini, ini swing itu artinya kan ayunan ya, ayunan gini. Yang begini-begini juga diajari di kelas ya. Jadi di kelas tuh komplit banget, mulai dari Anda belajar yang swing technical, kemudian belajar tentang Fibo ya. Ini biasa saya sering share juga di TikTok lah. Ini yang sering ikut live saya di TikTok mah pasti pada pinter-pinter udah ya. Nah ini kenapa kagak fokus. Nah jadi ketika ini dia sudah membentuk swing low, ya higher low-nya udah jadi. Ini besok, ya sambilan saya kasih bukan stock pick lah ya. Sebab Anda pertimbangkan untuk besok SMDR itu bisa naik sampai ke 2.700, 2.800 tuh. Nah jadi saham-saham yang begini saya scalping kan. Jadi saham swing itu di scalpingin, yang swing beli di bawah, di hold, yang scalpingan harian aja. Nanti kan dia turun lagi, beli lagi, naik jual, naik jual lagi. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau ditanya untuk scalpingan. Stock picknya adalah dari saham-saham swing, nggak dari yang aneh-aneh, yang nggak jelas kayak Anda buka saham Icon gitu ya, nggak aneh-aneh gitu sama apa lagi. Nah yang candlenya aneh-aneh begini ya kan, kalau Anda swing kan muntah darah ya. Kalau Anda swing di saham-saham yang candlenya aneh begini, Anda udah pasti Anda muntah darah lah. Jadi jangan, yang kayak begitu nggak bisa diswingkan. Jadi nah ya begini candlenya, apa yang Anda mau trading kan, ini cuma bisa one shot one kill ketika pagi muncul di running trade gitu ya, rame, ada momentum yang tadi katanya, ada momentum, ada formasi serang seperti itu. Nah kita nyopet aja lah bahasanya. Nah makanya ada candle jarum kayak begini nih, beda naik kena guyur, yang nggak ngerti pas momentumnya masuk ya kena guyur, sisa ampas doang nih. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Oke, menarik juga nih. Nah, kalau kita ngelihat yang volumenya lagi banyak banget, tinggi banget, grup-grupnya Bakri, itu bagus nggak sih untuk scalping? Pasti banyak yang nanya juga nih. Bagus. Jadi misalnya kita lihat kayak Bumi dulu lah, kan karena dipimpin oleh Bumi ya, kita lihat dulu nih. Iya. Biasanya kita lihat apa yang kita lihat adalah volume ya. Kalau volumenya gede, bisa masuk pakai duit gede intinya. Kalau volumenya kecil doang, naiknya candle jarum itu bisa masuk, susah keluar kita. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa saham Bumi ini sudah membentuk berapa kali lower high dan higher high dan higher low. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ini higher low lagi nih. Nah, kalau dia sudah nanti patah tren, patah ke bawah sini ya, jangan lagi kita swing ya, muntah darah kalau swing saham yang patah tren, tapi bisa tetap di scalping kan. Kenapa kita milih scalping? Scalping itu bisa di semua kondisi saham. Mau dia patah tren, mau dia kehilangan angin, mau IHSG merah. Nah, saya sharing nih sedikit nih. Nah, mau apapun berita IHSG semuanya ya, itu kita bisa pakai yang namanya scalpingan di market yang berubah-berubah. Kalau di swing kan nggak bisa ya. Ini sebenarnya materi lah, ini saya sharing sedikit aja. Waduh, iya. Ini materi rahasia nih berarti ya. Kalau mau full version harus ikut. Iyalah, ini dikit doang. Jadi kalau ditanya tadi bedanya swing scalping ya kan. Kalau scalping itu kan kita harus banyak transaksi sehari. Jadi harus fokus memang 1, 2, 3 tik jual, 3-5 tik jual atau 1-2%. 1-2 tik turun ya jual gitu, atau cut loss kalau nggak berhasil naik, atau diam gitu ya. Kalau diam itu kita buang 5-10 menit, diam buang gitu, nggak pakai lama. Jadi kalau yang namanya swing itu lebih santai, belinya mingguan. Kalau scalping kan harian. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, Bumi, jangan berkutat di Bumi, abis itu nyangkut di Bumi padahal ada yang bagus, misalnya BRMS-nya, contoh ya, ini contoh loh, teman-teman yang misalnya Anda nyangkut di Bumi, nah sebenarnya lihat di akumulasinya aja sih. Nih ada volume kan, tadi kata Ko Daniel kan, bagus gak sih saham-saham yang punya volume bagus nih, volume masuk di sini, sebenarnya kan sepi-sepi aja nih transaksi, volume masuk, berarti orang-orang sudah pada pindah ke saham yang lain kayak begitu. Dan ini sudah membentuk yang namanya higher low tadi ya, higher high, higher low. Ini sudah mulai breakout di area ini. Jadi the next trend adalah bukan Bumi lagi, mungkin pindah ke BRMS. Banyak orang yang terkecoh Bumi nanti 3.000, Bumi 8.000. Anda sedangkan berharap ke Bumi ke 200 atau ke 3.000 tadi, orang-orang
market makernya lagi sibuk godok saham energi sama BRMS. Nah, nyangkutlah Anda, ya kan? Maki-maki lah nanti, ngetek Mas Bekti ini gimana buminya? Ngetek-ngetek lah Anda ke Kojon, ya kan? Gimana? Padahal orang-orang udah pindah ke energi, ke BRMS, atau ke Dewanya, ya. Jadi ada namanya Volumenya juga rotasi. gede Jadi ya berarti ya ini ya. betul nih kayak Dewa yang baru-baru breakout ya, nih kan area breakout itu jelas banget ya. Sesuatu yang kelihatan banget jelas, dan Anda masih berkutat misalnya di saham-saham yang Anda yakinkan bisa ke target sekian. Padahal Anda hanyalah follower. Ya, katakanlah kita retail kan hanya followers ya. Kita hanya follower yang percaya bahwa nanti bumi juga naik nih 200. Sedangkan Anda nyangkut di bumi baru HK, beda kalau Anda punya bumi di gocap ya. Tapi sedangkan Anda baru HK bumi di harga 180 katakanlah. Habis itu nyangkut, diam nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya Anda cut loss tuh di harga 150. Ternyata 150 supportnya terbang. Itu hal-hal yang selalu ulang dan diulangi, jadi akhirnya jadi rugi. Kenapa kalau scalpingan itu bisa untung? Karena setiap hari kita tidak terbebas dari kata-kata apa? Pengharapan. Salah satu pembunuh yang paling jahat di dunia trading saham adalah harapan. Jadi kalau kita scalping itu sangat terbebas kita dari yang namanya pengharapan. Besok bumi naik lagi gimana? Besok baru tinggal HK besok. Asalkan tadi tahu apa momentum beli dan jualnya. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Oke. Menarik banget ya. Jadi menurut Bro Benz tadi kan ada rotasi ke energi, BRMS gitu ya, volumenya juga jadi bagus nih gara-gara ada rotasi, dan juga Dewa ya, ini Dewa juga baru breakout tadi ya. Iya. Nah, menarik. Tapi boleh nggak nih diinfo ke para cuan trooper semua nih, Bro Benz, terkait dengan emiten-emiten misalnya yang dari sektor-sektor lain yang masih bisa kita scalpingin gitu, walaupun volumenya ya nggak segede kayak grup Bakri sekarang gitu, tapi sebenarnya ya walaupun volumenya kayak gitu dia sebenarnya bagus buat scalping. Nah itu ada nggak nih yang bisa kita kasih contoh satu buat cuan troopers? Ada tadi yang tadi Samudra tadi baru muncul dari swing low-nya. Ya. Yang kayak begitu tuh scalping itu pasti dengan resiko yang rendah dengan cuan yang tinggi. Jadi jangan pernah masuk ke sama patah tren, katakan kayak apa ya patah tren, wait. Patah tren ya, patah tren. Apa yang patah trennya? Wait. Meta kan patah tren tuh. Dengan ada model yang sangat jelas ya. Model sangat jelas, distribusinya nyata di depan mata, terjadi distribusi dan Anda masih berharap di satu saham ini, katakanlah seperti itu. Ini sudah berkali-kali terjadi, 1, 2, 3 kali. Masih juga trading di saham-saham yang seperti ini ya matilah ya, tinggal serahkan nyawa aja. Carilah yang kira-kira, ini kan kalau kita nunggu kan saham yang meta begini kan bisa mampus. Beli di sini ya, katakanlah wah ini mau breakout, beli di sini, cut loss di sini, terbang. Itu sakit hati banget tuh dengan kondisi model saham-saham yang kayak begini. Jadi kalau kita lihat, kalau bicara sektor pelayaran ini kan kita lihat hari ini bagus-bagus ya. Nih, pada hijau dengan kenaikan di atas 5% rata-rata. Ada dipimpin Samudra ya, ada biasa Temas juga bagus sih. Temas hari ini bagus nggak? Nah, biasa kalau di pelayaran saya lebih fokus di Temas, di SMDR. Kalau ada angin-angin dari Bumi Medan ya BSML biasanya. Nah, itulah ya. Bukan pom-pom ya guys, maksudnya ini cara saya screening aja sih sebenarnya. Rotasi sektor. Atau nanti call-callan mulai bagus kan ya, dipimpin dari Adaro ya. Kita lihat dari call-callan sendiri dipimpin dari Adaro tadi yang pagi-pagi gap up 5%. Karena ada laporan bagus. Jadi laporan Jumbo, kemudian juga ada dipimpin di sektor Adaro. Kadang-kadang kita kan ketinggal ya, FOMO. Anda HK di atas ini, cuci piring di bawah sini, tapi biasa kita beli di saham-saham call yang lain. Kan masih banyak ya saham-saham call yang belum naik nih. Misalnya ada yang bagus-bagus ya, punya Lord Luhut misalnya, masih bagus nih, belum naik kemana-mana, harga masih disupport. Boleh-boleh aja sebenarnya kita scalping di saham-saham seperti ini. Cuman ya kan Toba nggak lari kenceng. Biasa suka saya masuk di saham-saham yang kenceng larinya. Kayak gitu. Iya.